Shalom saudara-saudariku, pada kesempatan ini langsung saja saya ingin membahas satu ayat Alkitab yang sering juga dijadikan pembenaran atau dijadikan sebuah upaya eisegesis ya. Jadi eisegesis itu adalah upaya memiliki ide pikiran, memiliki gagasan, kemudian mencari-cari ayat di dalam Alkitab yang mendukung gagasannya. Nah, ini dipakai oleh guru-guru atau pengajar-pengajar doktrin Trinitas atau para pengajar yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, salah satu ayat yang dipakai adalah Filipi 2 ayat 6. Ya, jadi suratnya Rasul Paulus, tulisannya Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 6. Yang tertulis demikian, saudara-saudariku. Di dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tertulisnya begini. Ini bicara tentang Yesus ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini ada frase tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, jadi frase kesetaraan dengan Allah ini dianggap sebagai ini adalah bukti bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Begitu katanya. Nah, saudara-saudariku, sebelum nanti kita kupas ayat ini, sebelumnya mari kita sama-sama menyadari. Apakah benar Rasul Paulus menganggap Yesus itu setara dengan Allah Bapa? Kok bisa tiba-tiba di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yaitu di Filipi 2 ayat 6 ini, Rasul Paulus mengatakan Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah. Sementara padahal di dalam surat-surat yang lain, di dalam setiap pembukaan salam-salam pembukanya, Rasul Paulus selalu tegas membedakan antara Allah yaitu Bapa dengan Yesus Kristus. Di seluruh suratnya, Rasul Paulus selalu mengatakan hal-hal demikian. The God and the Father of our Lord Jesus Christ. Yes. Dalam terjemahan Indonesia artinya adalah Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. The God and the Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Paulus selalu mengatakan the God and Father sebagai Bapa. Ya. Jadi Bapa itulah yang disebut sebagai Allah oleh Paulus. Itu dikonfirmasi dengan sangat jelas di dalam surat 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus mengatakan di ayat 5-nya, memang ada banyak yang bisa disebut Allah, baik di surga dan di bumi. Di ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, jadi Paulus begitu jelas menegaskan imannya. Bagi Paulus dan bagi orang Kristen mula-mula, yang disebut sebagai Allah itu hanya Bapa, bukan yang lain. Jelas. Jadi Allahnya Rasul Paulus adalah juga Allahnya Yesus Kristus, yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17 Yesus Kristus mengatakan, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jelas, clear. Allahnya Rasul Paulus, Allahnya Yesus Kristus adalah Bapa. Bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Nah, tapi kok kemudian di surat Filipi 2 ayat 6 ini kok tiba-tiba muncul frase kesetaraan dengan Allah yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudariku, setelah selidik punya selidik, ya, setelah kita teliti dan kita kaji lebih mendalam, ternyata terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terhadap surat Filipi 2 ayat 6 ini kurang tepat. Ya. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ada frase tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Padahal di dalam teks aslinya, di dalam teks Yunaninya, itu yang tertulis adalah kata harpakmos. Harpakmos artinya adalah merampas atau menjarah. Ya, merampas tepatnya. Itu sebabnya di dalam teks interlinear, Alkitab versi Interlinear Bible,
Ditulisnya demikian. For let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who subsisting in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Saya ulangi ya. Frase dalam rupa Allah oleh interlinear tertulis in the form of God. Ini sama ya. Tapi kemudian frase yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini dalam interlinear Bible lain. Tertulisnya adalah thought it not atau thought not robbery to be equal with God. Tidak memikirkan perampasan untuk menjadi setara dengan Allah. Jadi kalau kita ingat kisah Yesaya 14 ayat 14, Lucifer ingin merampas haknya Allah, ingin menjadi setara dengan Allah, ingin menyamai yang maha tinggi. Itu sifatnya iblis. Ya. Nah, di ayat Filipi 2 ayat 6 ini Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus dalam versi bahasa Inggrisnya tadi not robbery, Yesus thought not robbery to be equal with God. Tidak pernah berpikir tentang suatu perampasan untuk menjadi setara dengan Allah. Did not think of robbery to be equal with God. Ya. Jadi terjemahan yang tepat sebenarnya seperti itu. Did not think of robbery to be equal with God. Tidak berpikir tentang suatu perampasan untuk menjadi setara dengan Allah. Ya, karena ada muncul kata Yunani harpakmos. Terjemahan bahasa Inggrisnya robbery. Terjemahan Indonesianya yang pas adalah merampas atau menjarah. Ya. Nah, sehingga teks dalam Filipi 2 ayat 6 ini sebenarnya dalam frase Yunaninya dan baik dalam versi bahasa Inggris juga tidak ada sama sekali frase yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, di teks Indonesia kan ada tulisan menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah. Ini ditambahi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan demikian, dengan tegas terus terang saya katakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kurang tepat atau bisa menimbulkan kesalahpahaman, kegagalpahaman. Pembacanya bisa menyangka bahwa Paulus menganggap Yesus ini setara dengan Allah Bapa. Padahal di surat-suratnya yang lain Paulus tegas mengatakan bahwa Yesus itu beda dengan Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi kita ingat bahwa bagi Paulus yang disebut sebagai Allah itu hanya Bapa. Tidak pernah Paulus menyebut Yesus Kristus sebagai Allah yang maha kuasa atau Allah yang benar atau satu-satunya Allah atau Allah kedua dari Trinitas. Tidak pernah. Allahnya Rasul Paulus adalah Bapa. Nah, maka dari itu kita kembali dalam Filipi 2 ayat 6 ini. Terjemahan yang tepat sebenarnya adalah Yesus yang walaupun dalam rupa Theos, ya kita tahu yang disebut sebagai Theos, malaikat-malaikat di surga, di dalam pembahasan saya video yang lain saya sudah tegaskan bahwa malaikat-malaikat di surga juga bisa disebut sebagai Theos, sebagai Elohim. Nabi Musa di perjanjian lama juga disebut sebagai Elohim, sebagai Theos. Ya, raja, anak raja juga disebut sebagai Theos. Malaikat yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Yakub juga disebut sebagai Theos, sebagai Elohim. Kalau bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Yunaninya Theos. Ya, bahkan hantunya Samuel di dalam kitab 1 Samuel 28 ayat 13 juga disebut sebagai Elohim. Ya, jadi banyak. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah baik di surga maupun di bumi. Ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi Yesus memang bisa disebut sebagai Theos, sebagai rupa
rupa Theos atau rupa Elohim, sama seperti malaikat-malaikat di surga. Pembawa firman di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 juga disebut sebagai Theos ya. Penerima, pembawa, penyampai firman boleh disebut sebagai Allah. Nah, Yesus ini termasuk golongan Elohim atau golongan Allah. Sama seperti Musa, sama seperti malaikat-malaikat, sama seperti hakim-hakim, sama seperti raja-raja yang di perjanjian lama disebut sebagai Theos, sebagai Elohim, sebagai Allah ya. Tetapi Yesus tidak ingin merampas haknya Allah untuk menjadi setara dengan Allah. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh Filipi 2 ayat 6. Nah, saudara-saudari kalau membaca Filipi 2 mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 ya, lebih jelas lagi bahwa seluruh konteks Filipi 2 ayat 5 sampai 11 menyatakan kerendahan hati Yesus. Yesus begitu rendah hati, tidak seperti Lucifer yang di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan ingin menyamai yang maha tinggi. Yesus tidak. Yesus walaupun dalam rupa Elohim, sama seperti dalam Mazmur 1 ayat, Mazmur 82 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6. Makhluk-makhluk surgawi semua juga disebut sebagai para Allah, para Elohim. Yesus itu termasuk para Elohim itu. Tetapi Yesus tidak ingin merampas untuk menjadi setara dengan Allah. Begitu terjemahan yang tepat. Jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia untuk Filipi 2 ayat 6 ini kurang tepat. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya jelas sekali. Tertulis bahwa ada kata thought not robbery to be equal with God. Ya, thought not, tidak berpikir untuk merampas, untuk menjadi setara dengan Allah. Ya, sekali lagi, jadi frase yang diterjemahkan oleh Alkitab Indonesia sebagai milik yang harus dipertahankan itu nggak ada sebenarnya di teks Yunaninya, juga di teks beberapa bahasa Inggris itu nggak ada. Milik yang harus dipertahankan berarti sebenarnya ada suatu miliknya Yesus yang harus dipertahankan. Terkesan seperti itu, dan itu terjemahan LAI yang salah kaprah, saudara-saudariku. Demikian juga di dalam wawancara yang dilakukan oleh wartawan majalah Kristen Rohani Kristen Crescendo tahun 2007, terbit pada Crescendo edisi 323, tertulis di halaman 49 ya. Pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia diwawancarai, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru, nama lengkapnya. Nah, Pak Hortensius ini mengatakan bahwa Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jelas tertulis di situ. Dalam wawancara itu terekam dengan rapi. Ya, jadi Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya tahu bahwa Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Itu setelah dikonfirmasi oleh wartawan, ditanya kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi jelas sekali, termasuk ayat manapun juga. Mau Filipi 2 ayat 6, kemudian Roma 9 ayat 5, segala macam ayat-ayat tulisan Paulus yang sering dicomot, kemudian dijadikan eisegesis ya. Dijadikan pembenaran. Lu ini Paulus menganggap Yesus sebagai Allah. Itu ternyata semua tidak benar. Yang benar adalah Paulus tidak pernah menganggap Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Demikian saudara-saudariku untuk penjelasan pada kali ini tentang Filipi 2 ayat 6 ya. Jadi jelas di dalam bahasa teks Yunani aslinya ada kata harpakmos. Harpakmos itu terjemahan bahasa Inggrisnya adalah robbery atau merampas. Tetapi kata merampas ini ternyata di dalam Filipi 2 ayat 6 terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang edisi biasanya ini tidak muncul. Ya. Jadi membuat pembacanya bisa gagal paham. Tetapi bersyukur pada hari ini kita bisa cross check dengan Alkitab versi bahasa Inggris lainnya, kemudian juga kita bisa cross check dengan versi bahasa Yunani. Bisa diketahui dengan jelas bahwa ternyata Filipi 2 ayat 6 sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, tapi begitulah saudara-saudariku, seperti biasa ketika orang sudah keracunan doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal, maka melihat ayat-ayat yang sebenarnya tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi bisa ditafsirkan begitu. Orang melihat, membaca Yesus adalah Kristus, ditafsirkan, oh Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Lawung disebut Kristus kok.
bisa ditafsirkannya Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga ketika orang membaca Yesus adalah anak Allah. Wah, ini bukti bahwa Yesus Allah anak. Dibalik, anak Allah dibalik jadi Allah anak. Jadi ketika kacamata atau cara pandang pikirannya sudah terkontaminasi oleh dogma atau doktrin Trinitas, maka membaca ayat-ayat mana saja yang sebenarnya sama sekali tidak mengajarkan Trinitas, bisa-bisanya dilihat sebagai, ini bukti bahwa Allah itu Trinitas. Dan itu selalu bisa kita jelaskan ketika kita membaca dengan kontekstual, biblical kontekstual, scriptura, interpret scriptura. Ya, jadi membaca ayat Alkitab dibandingkan dan diterangkan dan dijelaskan dengan ayat Alkitab yang lain. Secara menyeluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tegas menyatakan bahwa Allah itu adalah tunggal, esa, satu, dan bukan satu gabungan, satu kesatuan ataupun trinitas. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Kita membaca tulisan Paulus dengan teliti dan jelas begitu terang benderang. Allahnya Paulus adalah Bapa. Dan Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan yang menuntun kita semua menuju kepada Bapa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.